Pada suatu malam, ketika Mu'ad kembali kepada kaumnya dan menjadi imam di tempat mereka, wa shalla fatan min qaumihi min Bani Salamah yuqalu lahu Salim. Pada suatu malam tersebut ada seorang pemuda yang dari kaumnya Mu'ad ikut salat bersama Mu'ad. Pemuda ini dari Bani Salamah, namanya dikatakan Salim. فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد. Ketika Mu'ad beliau memanjangkan salatnya, maka pemuda ini pun beliau berpaling dari salatnya Mu'ad, meninggalkan salatnya Mu'ad, maka beliau salat di buncu masjid, di pojok masjid. Wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi. Ketika dia selesai salat, maka dia ambil pun tali kekang untanya, kemudian dia wantalaqa, kemudian dia berangkat. Falamma shalla Mu'ad dzukira dzalika lahu. Ketika Mu'ad selesai dari salatnya, disebutkan kepada Mu'ad tentang perihal pemuda tadi yang ikut salat bersama Mu'ad, kemudian tiba-tiba dia salat sendiri meninggalkan Mu'ad bin Jabal. Kemudian berkata Mu'ad, faqal inna hadza bihi lanifaqun. Kata Mu'ad, sesungguhnya orang tadi, pemuda tadi adalah seorang yang munafik. Kata Mu'ad, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a. Saya akan beritahukan kepada Nabi tentang perihal pemuda ini, apa yang dia perbuat tadi bersamaku. Ini salat berjamaah, dia tinggalkan Mu'ad berjamaah bersama kaumnya, dia sendiri memisahkan. Akan saya beritakan perihal ini kepada Nabi, kata Mu'ad. Wa qala al-fata, dan pemuda ini pun juga berkata, wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a. Kata pemuda ini, saya pun juga akan laporkan Mu'ad terhadap apa yang dia perbuat tadi malam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saling melapor. Iya. Faghadawa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang ini, Mu'ad dan sahabat yang mulia ini, satunya pemuda ini, pergi di pagi hari ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara Mu'ad billadhi sana al-fatah. Mu'ad mengasih tahu Nabi apa yang diperbuat oleh pemuda tadi. Tadi malam dia salat bersama Nabi, dia memisahkan diri. Kemudian faqala al-fata, berkata pemuda ini, ya Rasulullah, yutilul muksa indak. Wahai Rasulullah, Mu'ad dia bersamamu lama. Ya, artinya dia salat bersamamu lama. Ya. Summa yarji'u fayutilu alaina. Kemudian dia kembali setelah salat bersamamu, ya, dia kembali kepada kami, fayutilu alaina. Wahai Rasulullah, Mu'ad menunggu salat bersamamu waktunya sudah lama. Karena Nabi salat Isya al-akhirah. Nabi mengakhirkan salat Isya. Mu'ad bersama Nabi sallam lama menunggu salat Isya diakhirkan. Dan kami menunggu kedatangan Mu'ad itu sudah lama. Karena dia salat bersama Nabi diakhirkan. Ketika datang sudah lawas kita tunggui, datang panjang pula bacaannya. Ini maksud dari sahabat ini kepada Nabi sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata, "Afattanun anta ya Mu'ad?" Wahai Mu'ad, kata Nabi, apakah engkau ingin membuat fitnah dengan panjangnya salatmu? Wa qala lil fata, dan Nabi berkata kepada pemuda ini, "Kaifa tasna anta ya ibna akhi idza sallaita?" Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda ini, "Wahai anak muda," kata Nabi, "apa yang engkau perbuat ketika engkau salat, wahai anakku?" Apa yang engkau baca, maksud Nabi, ketika engkau salat? Kemudian pemuda ini mengatakan, "Aqra'u bi Fatihatil Kitab." Saya membaca, wahai Rasulullah, cuma Al-Fatihah saja. Ini dalil yang ingin dijadikan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya bolehnya membaca Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah saja pada setiap rakaatnya, kadang baca surah yang lain. Pemuda ini mengatakan, "Aqra'u bi Fatihatil Kitab." Saya hanya membaca Al-Fatihah saja, wahai Rasulullah. Wa as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Kata pemuda ini, setelah itu saya meminta kepada Allah, ya,
minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'ad. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya tidak tahu apa yang kalian minta, apa yang kalian ucapkan, apa yang engkau ucapkan, dan apa yang diucapkan oleh Mu'ad di dalam salatnya. Faqala Rasulullah sallam, inni wa Mu'ad hawla hataini aw nahwa hada. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya dan Mu'ad seperti apa yang engkau minta, yakni meminta perlindungan kepada Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqala al-fata, maka berkata pemuda ini, walakin saya'lam Mu'ad idza qadima al-qaum wa qad khubbiru anna al-aduwa qad ataw. Kata beliau, kata pemuda ini, ya, Mu'ad akan mengetahui jika datang nanti musuh, ya, bahwasanya Mu'ad akan tahu jika datang suatu kaum dan diberitakan kepadanya bahwasanya musuh telah datang. Qal faqaddamu, maka datanglah musuh tersebut, artinya terjadi peperangan. Fastashhadal fata, maka pemuda ini ikut berperang dan meninggal. Pemuda ini yang salat bersama Mu'ad, dia meninggal di dalam medan perperangan. Faqala Rasulullah sallam ba'da dzalika li Mu'ad, Nabi pun berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apa yang telah diperbuat oleh orang yang telah bertengkar denganku dan bertengkar denganmu. Ya. Kemudian Mu'ad berkata, ya Rasulullah, sadaqallah wa kadzabtu. Kata Mu'ad, wahai Rasulullah, sungguh benar Allah dan saya telah dusta. Kata Mu'ad, kata kadzabtu ini artinya saya telah salah. Karena kata kadzaba itu di dalam bahasa Arab memiliki makna dua, bisa maknanya berdusta, bisa maknanya salah. Orang Arab katakan kadzab anta, bukan artinya berdusta, bisa jadi maknanya kamu salah. Jangan pengen menawak langsung. Bisa jadi dia mengatakan kadzab anta, bukan nuduh dusta, tapi salah. Itu istilah dalam bahasa Arab. Makanya Aisyah mengatakan kadzaba Abu Hurairah. Maksud Aisyah, Abu Hurairah telah salah dalam masalah ini, bukan berdusta. Maka kata Mu'ad, kadzabtu, saya telah salah wahai Rasulullah. Ustushhida, dia mati syahid. Mu'ad menuduh dia dia adalah seorang munafik. Kata Mu'ad, saya salah tuduhan itu. Dia mati dalam kondisi mati syahid. Karena sahabat ini mengatakan, Mu'ad akan tahu, ya, ketika datang musuh, apakah benar yang dikatakan dia saya ini orang munafik atau bukan. Ya. Maka hadis ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih. Hadis ini, ya, menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau setiap Isya beliau pertama salat bersama Nabi. Kemudian setelah selesai salat bersama Nabi, beliau pergi ke kaumnya untuk mengimami kaumnya. Karena dulu bangsa Arab, ada sebagian orang itu di desa-desa mereka butuh imam. Karena enggak semuanya bisa menjadi imam. Maka mereka menunggu Mu'ad. Mu'ad seorang yang faqih, sahabat Nabi SAW. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dikirim oleh Nabi ke Yaman. Mu'ad Abu Musa al-Ash'ari dikirim oleh Nabi ke Yaman. Ya, salah satu sahabat yang diutus oleh Nabi berdakwah. Ketika Mu'ad balik dari Yaman, di tengah perjalanan Nabi meninggal. Jadi Mu'ad ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, selesai di Yaman beliau berdakwah, ketika balik dari kota Yaman menuju ke kota Madinah, di saat baliknya Mu'ad dari kota Yaman menuju kota Madinah, Nabi meninggal. Jadi Mu'ad tidak ketemu dengan Nabi di saat Nabi SAW meninggal, karena beliau dalam perjalanan balik menuju kota Madinah. Mu'ad ketika beliau datang kepada kaumnya, dikatakan dalam sebagian riwayat, beliau memulai membaca surah Al-Baqarah. Ini yang menjadikan sahabat yang mulia ini kabur. Ya, beliau tahu Mu'ad memulai surahnya, ya, salat Isya-nya dalam membaca surah Al-Baqarah. Dan Anda tahu, sahabat Nabi SAW, kalau dia memulai surah, mereka menyempurnakannya. Dan itu ada sahabat, dan itu sunnahnya demikian. Nabi kalau beliau membaca surah apa saja di dalam salat, Nabi sempurnakan. Mu'ad memulai Al-Baqarah, pemuda ini sudah tahu, ini 2 juz setengah. 2 juz setengah, makanya dia tinggalkan. Karena
Kebiasaan sahabat demikian. Mereka tidak seperti kita. Al-Baqarah ambil 3 ayat, ruku. Ya, kemudian lanjut lagi, tidak. Sahabat mereka sempurnakan. Maka sahabat ini langsung, dia ketika wah, baca Al-Baqarah ini, pisah dia. Karena itu adat sahabat. Makanya kata para ulama rahimahullahu ta'ala, ketika kita salat itu sunnahnya membaca, di dalam salat itu sunnahnya membaca surah itu sampai selesai. Tidak ada masalah di dalam satu salat. Misalnya surahnya itu di dalam 2 rakaat dibagi, tidak mengapa. Sunnahnya demikian. Ya. Dan itu yang dilakukan. Makanya kalau Anda lihat nanti bacaan-bacaan Nabi semuanya bacaannya selesai. Walaupun tidak mengapa sebetulnya seseorang mengambil potongan-potongan ayat, tidak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara afdal, maka afdalnya adalah surah itu disempurnakan. Oh, kalau begitu lu baca Ali Imran, lihat pulang kondisi makmumnya. Iya. Maka disesuaikan dengan kondisi apa? Kondisi jamaah. Nanti kita akan bahas. Maka di sini sahabat yang mulia ini pun berpisah dari Mu'ad. Kemudian beliau menyampaikan kepada Nabi SAW. Saling melapor. Kata sahabat yang mulia ini, saya akan laporkan Mu'ad ini kepada Nabi. Ya, bacanya surah Al-Baqarah. Sudah kita nunggunya lama, beliau bacanya surah Al-Baqarah. Dalam sebagian riwayat disebutkan, sahabat ini mengatakan, kita ini ashabuz zira'ah. Kami ini orang yang bertani, butuh istirahat. Iya, butuh istirahat di waktu malam, capek bekerja seharian. Sehingga sahabat ini dia mengemukakan udzur yang syar'i di hadapan Nabi. Bahwasanya mereka itu adalah petani, butuh istirahat di waktu malam yang cukup. Dan Anda tahu sahabat itu punya kebiasaan mereka sholat tahajud dan semisalnya. Sehingga dia komplain terhadap perbuatan Mu'ad bin Jabal. Dan Nabi SAW berpihak kepada sahabat ini. Makanya Nabi menegur Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Ya. Kemudian diajari oleh Nabi SAW Mu'ad dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha. Kata Nabi, tidak sanggupkah engkau membaca ayat-ayat tersebut di waktu salat Isya? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau salat bersama kaum beliau, salat yang dilakukan salat apa? Salat Isya, tapi dia sudah salat Isya bersama Nabi. Yang beliau lakukan adalah salat sunnah. Sedangkan kaum beliau yang salat di belakang beliau, mereka sedang melaksanakan salat wajib. Berdasarkan ini, kata para ulama rahimahullah ta'ala, boleh salat makmum itu berbeda dengan salat imam. Baik dari sisi niat, ya, ataukah dari sisi jenis salat. Dari sisi niat, maksudnya adalah imam niatnya salat zuhur atau niatnya salat asar. Makmumnya niatnya salat zuhur, tidak ada masalah. Sah salat makmum di belakang imam yang berbeda niat. Seperti Anda seorang musafir masuk kepada imam yang sedang salat asar. Anda belum salat zuhur. Niat Anda berbeda tentunya dengan niat imam. Maka itu tidak ada masalah. Ataukah dia berbeda jenis salatnya? Jenis salatnya maksudnya apa? Imam tersebut salatnya sunnah misalnya, makmumnya salat wajib. Atau sebaliknya makmumnya salat sunnah, imamnya salat wajib. Maka ini diperbolehkan. Kasus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau salat sunnah, makmumnya salat wajib dan tidak diingkari oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengingkari. Nabi yang diingkari oleh Nabi kepanjangan Mu'ad, terlalu panjang salatnya. Makanya Nabi afatanun anta ya Mu'ad. Nabi tidak mengingkari perbedaan salat Mu'ad dengan salat kaumnya. Kalaulah itu tidak boleh, niscaya akan diingkari oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi tidak mengingkari, itu menunjukkan boleh. Hal tersebut boleh dilakukan. Kemudian
Faedah yang kedua Bapak Ibu dari hadis yang panjang ini, bahwasanya disebutkan di dalam sebagian riwayat bahwasanya sahabat yang mulia ini, pemuda ini, ketika beliau melihat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu memperpanjang bacaannya dengan membaca surah Al-Baqarah, dalam sebagian riwayat sahabat ini salam. Artinya dia memutuskannya dengan salam. Maka riwayat ini tidak benar. Kenapa? Karena salam itu berkaitan dengan sholat yang selesai. Adapun sholat yang tidak selesai tidak diakhiri dengan salam. Semua sholat yang tidak selesai tidak diakhiri dengan salam. Sholat apa saja. Anda kalau belum selesai sholat Anda, tidak diakhiri dengan salam. Misalnya sholat sunnah, imamnya sudah qomat. Ya, imam qomat, ya, di muadzinnya qomat. Anda masih satu rakaat. Maka tidak perlu Anda membatalkan sholat Anda ini dengan salam, tidak. Sudah batalkan. Salam itu berkaitan dengan sholat yang selesai. Maka dalam kasus ini sahabat yang mulia ini tidak mengakhiri dengan salam. Riwayat yang menyebutkan diakhiri dengan salam itu tidak benar. Karena bertentangan dengan kaidah secara umum di dalam sholat. Karena sholat itu, salam itu berkaitan dengan akhir sholat. Kemudian, di antara faedah dari hadis ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia ini, pemuda ini, beliau ketika Mu'ad panjang bacaannya, beliau memutus salatnya dengan mufaraqah. Mufaraqah maksudnya adalah beliau salatnya sendiri, berpisah lawan imam. Kada ikut lagi lawan imam. Mufaraqah di dalam salat itu diperbolehkan. Berpisah dengan imam di dalam salat itu diperbolehkan. Dan para ulama rahimallahu taala menyebutkan ada beberapa kondisi yang dianjurkan mufaraqah. Ya, bahkan bisa menjadi wajib mufaraqah itu berpisah dari imam. Apa contohnya? Misalnya imamnya terlalu cepat, kada tumakninah. Ya, imamnya terlalu cepat, tidak ada tumakninahnya. Rukuknya kada tumakninah, ya. Kemudian i'tidalnya tidak ada tumakninah. Dia mikir senang makmum cepat dia. Padahal orang sakit pinggang beratan mempatinya. Ya, saking cepatnya. Ketika Anda melihat imam ini tidak tumakninah, wajib Anda berpisah. Tidak boleh Anda ikut bersama dia. Kenapa? Karena dia melakukan salat yang batil. Salat yang salah. Karena tumakninah itu rukun di dalam salat. Kalau dia tidak tumakninah di dalam salatnya, Anda mufaraqah. Ya. Dan sering saya ingatkan, tidak mesti cepat itu tidak tumakninah. Ya, tumakninah saya katakan, seorang bisa dikatakan tumakninah memungkinkan dia membaca satu doa. Hanya membaca subhanakallah langsung set. Kada sempat. Ya, maka ini tidak tumakninah imamnya. Maka boleh seseorang itu mufaraqah. Kemudian ya, atau kondisi yang diperbolehkan mufaraqah juga banyak sebetulnya. Di antaranya juga adalah seperti kasus Mu'ad ini. Sahabat yang mulia ini merasa kepanjangan. Dan dia tahu tidak sanggup menyelesaikan di belakang imam. Maka Anda kalau merasa kepanjangan ya, dan tidak sanggup menyelesaikan di belakang imam, boleh tidak mufaraqah? Boleh, diperbolehkan dalam Islam. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya Anda sholat tarawih 10 malam terakhir misalnya. Di tengah malam. Di satu masjid misalnya, satu rakaatnya kita baca 2 juz misalnya, satu rakaat. Ya. Jadi 10 rakaat dapat 20 juz. Anda satu rakaat sudah gitir-gitir kaki Anda. Kada sanggup menyelesaikan. Taib, apa yang diperbolehkan? Boleh nggak mufaraqah dia? Karena dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya? Boleh. Diperbolehkan dalam Islam. Maka orang yang merasa kepanjangan, tentu merasa kepanjangan ini ukuran itu bukan kita.
Tapi ukurannya adalah kebanyakan orang. Dan ukurannya juga adalah ukuran syariat. Kalau imamnya membaca Sabbisma rabbikal a'la misalnya di waktu isya, panjang imamnya nih. Ya, aku maksa kepanjangan, bukan Anda ukurannya. Ada ukuran di dalam syariat. Karena kalau Anda mengambil ukuran kita berataan ini, hendaknya 1 ayat 2 ayat dia ruku dah imam ini. Ya. Kebanyakan orang demikian, 1 ayat 2 ayat ruku. Wah, imamnya Masya Allah mumtaz. Ya. Itu kebanyakan orang, tapi bukan itu yang jadi landasan. Landasannya adalah patokan di dalam syariat yang dipatok oleh Nabi SAW. Taib, sholat malam Ustaz, bolehkah saya mufarakah dalam sholat tarawih? Ulun rasa kepanjangan. Asalnya sholat tarawih itu panjang. Asalnya sholat tarawih itu panjang. Maka yang jadi patokan adalah landasan syariat. Kemudian kondisi kata para ulama yang diperbolehkan mufarakah itu adalah kalau seandainya garing, lagi sakit, Anda sholat, kemudian Anda demam di dalam sholat Anda, AC sing ganalan di muka Anda, ya mundur kada kawa ada orang di belakang, maka Anda sakit dan Anda tidak bisa menyelesaikan. Kalau kada saya mufarakah ini bisa pingsan saya di sini, boleh berpisah, boleh, tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Kalau karena dia tidak akan bisa salat, maka boleh dia mufarakah. Atau seseorang kata para ulama rahimallahu taala ngantuk berat, datang dari safar salat berjamaah dan dia ngantuk berat dalam salat tersebut, kadang-kadang hampir terjatuh-jatuh. Orang semacam ini boleh dia mufarakah dalam salat? Boleh, diperbolehkan di dalam syariat. Atau seseorang misalnya takutan ketinggalan bis, takutan ketinggalan kereta api, takutan ketinggalan pesawat, sholat di bandara berjamaah, imamnya sing panjangan bacaannya, sudah dipanggil nama penumpang ini, ya, sudah dipanggil, ya, dan Anda takutan nih kalau keadaan ini ketinggalan pesawat, boleh dia berpisah dari imamnya? Boleh. Ini diperbolehkan di dalam syariat. Ini kondisi yang diperbolehkan, orang itu berpisah dari imamnya. Kemudian juga diperbolehkan juga seseorang itu dia mufarakah berpisah dari imamnya kalau seandainya dia punya sesuatu dalam perutnya, hendak terkantut. Ini kalau kada mufarakah misalnya di tasyahud, sudah di ujung sudah ini. Ini ke 10 detik lewat keluar dah ini. Misalnya demikian. Artinya kalau dia bertahan bersama imam, dia batal. Sebelum imam salam. Boleh dia mufarakah? Boleh, diperbolehkan dalam syariat. Ya, diperbolehkan. Dan dalam kondisi juga adalah seseorang kena penyakit salisul baul. Penyakit bekamih kada tiis. Dan ini laki-laki banyak. Ya, terkena penyakit salisul baul. Ya, apalagi yang sudah tua-tua. Kalau sudah usia 50 ke atas, 45 ke atas itu banyak laki-laki itu kena penyakit salisul baul, bekamih kada tiis. Maka kalau seandainya dia itu punya waktu ya, kalau sekian menit keluar kencingnya dan dia takutnya hendak keluar. Kalau dia sama imam keluar kencingnya dan dia sebentar lagi bisa selesai, kemudian dia mufarakah, dan ini diperbolehkan di dalam Islam. Taib. Bagaimana cara mufarakah pemuda ini? Sahabat ini ketika dia mufarakah dengan Mu'ad seperti apa? Apakah dia batalkan sholatnya atau seperti apa sih mufarakah itu? Cara mufarakah sahabat yang mulia ini, dia ketika Mu'ad dia merasa panjang, dia sholat sendiri, bukan membatalkan. Jadi dia lanjutkan sholat tersebut tapi sendiri, tidak ikut imam. Iya. Jadi dia tidak memulai dari awal lagi, tidak. Tetapi dia sholat sendiri melanjutkan sholat tadi. Artinya gini, dia sholat isya 4 rakaat bersama imam 2 rakaat. Ternyata imamnya terlalu panjang misalnya. Kemudian dia sempurnakan 2 rakaat berikutnya, tidak membatalkan. Dan juga tidak salam. Kemudian langsung melanjutkan sholat, tidak. Dia lanjutkan sholat tapi kada mengumpati imam
imam lagi. Dan yang membedakan ini apa? Adalah niat. Niat yang membedakan. Taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, hadis ini ya menjelaskan ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika diberitahu sahabat pemuda ini meninggalkan beliau di waktu salat. Kemudian Mu'ad mengatakan, pemuda ini dengan mengatakan dia adalah seorang munafik. Boleh tidak seseorang itu mensifati orang dengan kondisi perbuatannya? Boleh. Anda boleh mensifati orang dengan kondisi perbuatannya. Misalnya apa? Oh, si fulan itu semalamnya berdusta dengan aku. Boleh Anda mensifati dia pernah berdusta dengan saya? Boleh. Dan itu bukan menyambati. Ketika Anda mensifati orang dengan posisi yang pernah dia lakukan, bukan menyambati, beda menyambati. Tetapi Anda menceritakan, Mu'ad di sini bukan menyambati, bukan membuli sahabat itu dengan perkataan munafik, tidak. Mu'ad ingin menjelaskan perbuatan dia itu sama seperti perbuatan orang munafik. Kenapa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia mendirikan salat, mendirikan dengan penuh kepemalasan. Dan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya. Mu'ad bin Jabal beristinbat dari hadis tersebut. Sahabat ini meninggalkan, kemudian beliau sifati perbuatan dia adalah perbuatan orang munafik. Walaupun kadang-kadang ketika kita mensifati sesuatu kita salah, karena kita tidak tahu apa batinnya, maka tidak berdosa. Ya. Sama seperti Anda mengatakan melihat orang, ya misalnya orang itu pernah melakukan kekerasan misalnya, ya. Kemudian dia sifat orangnya itu keras orang itu, ya. Ya, omongannya misalnya itu orangnya keras, kadang-kala dilembuti. Boleh, dan itu bukan menyambati, mensifati orang sesuai kondisinya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis ini, ya, bolehnya seseorang itu membela dirinya ketika dia dituduh dengan macam-macam. Pemuda tadi ketika dikatakan oleh Mu'ad adalah seorang munafik, Mu'ad memberitahukan kepada Nabi SAW, maka langsung dia tepis tuduhan Mu'ad tersebut. Dia tepis dengan dia memberikan hujjah wahai Rasulullah, Mu'ad sudah terlambat datang kepada kita karena dia menunggu engkau. Kemudian kita ini adalah seorang yang punya peternakan, punya pertanian, ya, dan butuh istirahat. Tapi dia bacaannya sangat panjang. Sahabat ini menepis tuduhan, dan sunnah kita Bapak Ibu menepis tuduhan yang dituduhkan kepada kita. Nabi SAW itu yang beliau lakukan, menepis tuduhan. Walaupun orang itu tidak bersuara, tapi ada indikasi hendak menuduh kita, maka tepis tuduhan tersebut. Nabi SAW pernah suatu hari berjalan dengan Sofiyah, istri beliau. Kemudian ada dua orang sahabat cepat jalannya. Dua orang sahabat ini cepat-cepat jalannya, dan itu di malam hari. Ketika dua sahabat ini cepat-cepat jalannya, ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, ala rislikuma. Kata Nabi, pelan-pelan. Fa innaha Sofiyah. Sesungguhnya yang jalan bersama saya ini adalah Sofiyah istriku, kata Nabi. Iya. Kata sahabat, iya wahai Rasulullah, kami tidak menuduhmu macam-macam. Kemudian kata Nabi, fa inna syaitan yajri ala ibni Adam majrad dam. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu masuk di dalam tubuhnya anak Adam seperti aliran darah. Nabi menepis tuduhan yang bisa dibisikkan oleh syaitan kepada di hati para sahabat. Makanya orang kalau macam-macam, ya artinya hendak ada semacam isu yang ingin dimunculkan tentang diri Anda, langsung tepis tuduhan tersebut. Ya, oh ini tidak benar. Dan sekarang ini subhanallah mudah menepis isu itu. Dengan Anda menulis status di WA dan semisalnya, kadang orang itu tercerahkan. Ya. Kadang orang itu tercerahkan, dan itu sunnah. Jangan dibiarkan. Ya, biar aja aku dapat banyak pahala. Ini tidak benar. Jangan sampai isu itu muncul, kita tepis. Ya. Dan itu yang dilakukan.
Hamad ibn Salam, kalau nggak salah Hamad ibn Salam, rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis. Saya lupa Hamad ibn Salamah apa Hamad ibn Zaid, saya lupa ceritanya. Intinya salah satu rawi hadis. Beliau pincang ya. Jadi dipopoh oleh muridnya. Dan setiap lewat di perkampungan, ada perkampungan, beliau dan murid ini selalu digibahi oleh orang kampung tersebut. Hendak pergi sholat, melewati kampung tersebut selalu digibahi. Didengar oleh Hamad. Kemudian kata Hamad, kita jangan lewat kampung situ, kampung sebelah saja. Kata muridnya, kenapa apa Syekh? Kita dapat pahala banyak. Kita digibahi. Kita digibahi. Betul pikiran dia dapat pahala karena kebaikannya dikirim ke kita. Kemudian kata Hamad, kata beliau, apakah engkau tidak mau mereka selamat dari gibah, ya, dan kita pun diselamatkan, kata beliau. Sebagaimana engkau senang mendapatkan pahala, kita juga pengen pahalanya tidak pergi. Ya, kata Hamad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Beliau menyebutkan di tersebut. Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya. Maka kata beliau, sebagaimana kita senang dapat pahala, kita pengen juga mereka dapat pahala. Sebagaimana kita sedih kehilangan pahala, kita juga sedih kalau mereka kehilangan pahala. Ya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, berusaha kita tepis isu itu, jangan sampai saudara kita jatuh pada suatu kesalahan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya disunnahkan bagi seorang imam itu melihat kondisi makmumnya. Maka kalau kondisi makmumnya perlu diringankan sholatnya, walaupun sholat itu panjang, maka diringankan. Karena kondisi makmum itu lebih didahulukan daripada ya sesuai dengan standar sunnah misalnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Misal, sholat tarawih itu asalnya bacaannya panjang. Tetapi ketika Anda memulai bacaan panjang, ya, banyak makmum Anda tidak sanggup. Sunnah tidak, seseorang itu dia meringankan sholatnya, iya, sunnah. Ya. Melihat kondisi makmumnya. Taib. Ini adzan? Ya silakan. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah seorang imam mengetahui kondisi makmumnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ketika memulai sholat, pengen bacanya panjang, mendengar anak-anak, Nabi memendekkan. Maka
kondisi makmum itu harus diperhatikan. Semakin banyak makmumnya, maka pasti akan semakin banyak uzurnya. Semakin sedikit makmumnya, semakin sedikit uzurnya. Maka Anda jangan bingung. Kalau masjid itu banyak makmumnya, kritikannya pasti banyak. Kalau makmumnya sedikit, berdua aja kan ada berkritikan itu. Aman itu imamnya. Tidak dikritik. Karena berduaan aja. Imamnya dikritik, aku hari lagi jadi imam, bingungnya berdua itu. Tapi kalau yang banyak itu, banyak yang menggantikan. Maka kritikannya pasti banyak. Uzurnya pasti banyak. Jamaah banyak itu pasti uzurnya banyak. Dan imam di sini harus dituntut dia melihat kondisi makmumnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika kita menyuruh imam itu mempercepat salatnya. Bukan berarti di sini maksudnya membacanya cepat tanpa memperhatikan tajwid, bukan itu maksudnya. Tetap dia membaca sesuai dengan kaidah tajwid, tapi diperpendek ayat-ayatnya. Tetap dia rukuknya tumakninah, sujudnya tumakninah, ya. Bukan dia menghilangkan ketumakninahan, menghilangkan tajwid bacaan tidak demikian maksudnya. Tetapi ayatnya diperpendek, tidak panjang. Di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasanya seorang muslim itu disuruh untuk menjauhi sebab-sebab fitnah. Sebab-sebab munculnya fitnah. Sebagaimana Mu'ad dituduh oleh Nabi SAW atau dimarahi oleh Nabi SAW, bahwasanya apakah engkau ingin membuat fitnah? Artinya kita disuruh untuk menjauhi fitnah, bukan memunculkan fitnah. Ya, jadi kalau Anda melihat di situ ada fitnah, Anda disuruh untuk menjauhi. Ustaz, kalau sembahyang di masjid tersebut berdauran terus, fitnah terus di sana, kada usah sembahyang di sana. Kalau seandainya menimbulkan fitnah, seorang dia menjauhi pintu-pintu fitnah. Kemudian di antara faedah juga dari hadis ini, bahwasanya Nabi SAW beliau mengingkari Mu'ad bin Jabal. Padahal yang dilakukan oleh Mu'ad perbuatan yang haram apa perbuatan yang makruh? Yang dilakukan Mu'ad bukan perbuatan yang haram. Mu'ad memperpanjang bacaannya bukan perbuatan yang haram. Tapi itu ada sesuatu yang makruh. Tidak dianjurkan. Maka kata para ulama, sesuatu yang makruh itu boleh diingkari. Sesuatu yang makruh itu boleh diingkari. Contoh, misal ada orang misalnya minum dengan tangan kiri misalnya, atau makan dengan tangan kiri. Walaupun sebagian jumhur ulama mengatakan itu makruh, tidak sampai haram. Boleh tidak diingkari? Boleh. Di antaranya Nabi mengingkari orang makan dengan tangan kirinya. Atau seseorang misalnya melakukan perkara yang makruh. Salat di antara dua tiang misalnya. Salat di antara dua tiang itu makruh. Boleh Anda ingkari orang tersebut? Boleh. Jadi perkara makruh itu boleh diingkari. Bukan yang diingkari itu hanya sesuatu yang haram. Dalilnya apa? Hadis ini. Mu'ad bin Jabal diingkari oleh Nabi SAW ketika beliau melakukan perbuatan yang makruh. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasanya menegur itu bisa dengan perkataan. Jadi menegur seseorang, menghukum seseorang itu bisa cuma hanya sekedar perkataan saja, enggak mesti dengan perbuatan. Jadi Nabi SAW menegur Mu'ad cukup dengan perkataan. Jangan sampai Anda menegur orang itu cukup dengan perkataan. Harus orang itu kada kita sapa. Harus enggak. Cukup kadang-kadang menegur itu hanya dengan takzir itu dengan perkataan. Tidak mesti dengan perbuatan, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian di sini Bapak Ibu ada masalah. Nabi SAW pernah salat. Beliau salat malamnya panjang sekali, 5 juz. Membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali, Imran. Dan saat itu Nabi berjamaah. Kenapa Nabi mengingkari Mu'ad sedangkan Nabi berjamaah panjangannya panjang sampai-sampai kata Hudzaifah, laqad hamamtu bi amri su, sampai saya ingin berniat jahat karena begitu panjangnya bacaan Nabi. Nabi kenapa mengingkari Mu'ad sedangkan Nabi sendiri panjang bacaannya?
Nah, mungkin sebagian orang bertanya, kok bisa ya? Nabi mengingkari Mu'ad padahal Nabi sendiri panjang bacaannya berjamaah. Maka jawabannya adalah Nabi seketika panjang bacaan itu asalnya itu beliau sholat sendiri. Itu yang pertama. Asalnya beliau sholat sendiri. Sehingga orang sholat sendiri kemudian ada umpat di belakang, salah inya kenapa umpat? Ya. Kalau Anda sholat sendiri, kemudian Anda ingin panjang bacaannya, kemudian ada umpat orang menjadikan Anda imam. Anda tidak berdosa Anda panjang bacaannya. Kenapa? Karena asalnya Anda sholat sendiri. Yang kedua, boleh seorang imam itu memanjangkan bacaannya kalau makmumnya semuanya setuju. Jadi tidak ada masalah. Misalnya makmumnya baca pengpian subuh ini kira-kira setengah juz ketujuh dengan suara pian. Karena ada sebagian imam itu orang ketujuh. Dia ingin bacaannya panjang. Kalau membaca satu lampu, setuat benar kayaknya bacaannya. Ada bacaan imam itu kadang-kadang sebagian orang itu apa? Pengen terus dibaca. Iya. Maka kalau makmum menyukai, sepakat sama imam untuk dipanjangkan bacaannya, tidak ada masalah. Dan itu yang terjadi pada peristiwa Nabi menjadi imam. Para sahabat senang dengan bacaan Nabi, maka mereka meminta panjang bacaannya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Ada yang bertanya langsung?